balik setiap prestasi gemilang seorang atlet, ada satu kekuatan yang selalu menjadi pendorong utama, yaitu kemauan kuat untuk mencapai tujuan. Kemauan ini adalah api yang terus menyala di dalam hati seorang atlet, membakar setiap keraguan dan kekuatan, serta mendorong mereka untuk melangkah lebih jauh, melampaui batasan, dan meraih impian yang terlihat mustahil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Sebagai seorang atlet, kemauan kuat bukan sekedar keinginan biasa. Ia adalah komitmen yang tak tergoyahkan. Sebuah janji kepada diri sendiri untuk tidak pernah menyerah apapun rintangannya. Ketika tubuh lelah dan otot terasa kaku, kemauan inilah yang menjadi bahan bakar memaksa setiap langkah tetap tegap di jalur yang telah ditetapkan. Kalau disiplin sebenarnya aku nggak terlalu keras dari cara pendekatan ke mereka mengerti sendiri disiplin itu. Untuk pendekatan mereka udah dianggap kayak adik sendiri. Nah, jadi mereka kalau disuruh ini ya langsung di sini nggak ada melawan, tapi latihan bercanda, ada waktu-waktunya untuk disiplinnya gimana, suruh latihan jam segini mereka harus datang, pulang harus tepat waktu. Mereka juga ada lapor. Kalau kami di tur khusus kami, aku buat orang ini grup untuk laporan. Nah, jadi kalau udah jamnya segini aku suruh datang, udah waktunya latihan, nah mereka ada langsung datang. Laporan untuk pulang, mereka juga langsung pulang. Dinda bukanlah gadis biasa. Ia memiliki tekad baja dan disiplin yang sangat luar biasa. Sejak duduk di bangku SMP, ia telah bercita-cita menjadi seorang atlet profesional. Meski ia tahu jalan menuju mimpinya itu tak mudah. Dinda hanya tinggal berdua dengan ibunya. Setiap harinya, Dinda disibukkan dengan berbagai kegiatan. Sebelum berangkat sekolah, ia menyempatkan dirinya untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Kalau perkembangannya semenjak atlet ini lebih semangat, bangun pun lebih cepat, bisa jam 4 subuh. Sebagian belajar, habis itu dia juga kalau pergi sekolah sih 6:30 udah pergi sekolah. Dia nanti udah pergi sekolah ke sana, pulangnya juga sampai mau maghriban gitu, karena sudah pulang dari sekolah langsung ke belajar atlet gitu, langsung latihan. Siap, bentar ya.
Dinda tahu bahwa hidup bukan hanya tentang mengejar satu mimpi. Ia sadar betul akan pentingnya pendidikan dalam hidupnya. Di balik latihan yang keras dan jadwal yang padat, Dinda selalu menyempatkan diri untuk belajar. Bagi Dinda, buku pelajaran dan peralatan olahraga adalah dua hal yang sama pentingnya. Ia menyadari bahwa untuk mencapai puncak karir olahraga, kecerdasan dan pengetahuan juga memainkan peran penting. Meski terkadang sulit, Dinda tak pernah mengabaikan tanggung jawabnya sebagai seorang pelajar. Di sela-sela latihan, ia menyelesaikan tugas-tugas sekolah, membaca buku, dan mempersiapkan diri untuk ujian. Dinda mengerti bahwa pendidikan adalah bekal penting yang akan membantunya di masa depan, baik di dalam maupun di luar dunia olahraga. Ia percaya bahwa menjadi seorang atlet bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang kekuatan pikiran dan karakter. Kalau saya sih ngomongnya simpel aja ya. Kalau memang mau jadi atlet harus pandai membagi waktu. Mama kan udah kerja. Mama di rumah, mama yang kerja. Tugas mama hanya cari uang. Yang bagi waktu untuk sekolah, untuk waktu. Kalau memang itu keinginan Dinda, ya harus Dinda pandai bagi waktu. Gitu saya bilang sama dia. Cuman saya terapkan itu aja setiap harinya. Setelah menyelesaikan jam sekolahnya, ia menyempatkan diri untuk melatih fisik di halaman rumahnya yang sederhana. Dinda memulai latihan dengan gerakan-gerakan ringan. Meskipun sederhana, gerakan-gerakan ini adalah bagian dari komitmennya untuk menjaga kebugaran dan memperkuat tubuhnya. Latihan fisik bagi Dinda bukan hanya tentang membentuk tubuh yang kuat, tetapi juga tentang melatih disiplin dan komitmen. Ia memahami bahwa menjadi seorang atlet profesional membutuhkan persiapan yang matang, baik dari segi fisik maupun mental. Dengan latihan-latihan ringan sepulang sekolah, Dinda menjaga agar tubuhnya selalu siap menghadapi tantangan yang lebih besar di lapangan. Kalau awalnya sih Dindanya memang dari dirinya sendiri pengen jadi atlet. Cuman di awal sekolah dia mau jadi atlet itu setengah-setengah gitu kan. Terus berhenti dan sebentar. Habis itu di kelas 2 dia mau ikut lagi. Terus saya ngomong kalau memang mau jadi atlet ataupun ikut berolahraga ya lanjutkan, mama dukung. Tapi kalau Dindanya nanti hanya setengah-setengah, ya mending sekarang nggak usah gitu. Saya bilang sama Dinda itu, saya semangat mak, saya mau. Saya hanya bisa mendukung, tidak bisa cuma hanya ngasih semangat untuk Dindanya supaya lebih bagus ke depannya gitu. Karena dia juga punya cita-cita itu pengen jadi poluan. Cuman saya bilang gini,
kalau memang pengen jadi poluan ya ikuti aja atlet ini, karena kan ibaratnya dia melatih dirinya juga. Jadi dibilang dia, iya mak, saya memang cita-citanya dari kecil dia memang pengennya jadi poluan. Cuman kan kembali ke Dindanya lagi, kalau dia memang semangat, ya kita selaku orang tua hanya bisa menyemangati anak gitu. Meski terkadang tubuhnya lelah dan kakinya gemetar karena intensitas latihan, Dinda tak pernah mengeluh. Baginya, setiap tetes keringat adalah langkah kecil menuju impian besar. Teman-temannya sering mengajaknya untuk bersenang-senang setelah sepulang sekolah. Namun, Dinda lebih memilih menghabiskan waktunya di lapangan, mengasah keterampilan dan memperbaiki setiap gerakan yang dirasa masih kurang sempurna. Di setiap latihan, ketika keringat mengalir deras dan nafas terasa berat, seorang atlet yang memiliki kemauan kuat akan terus melangkah. Mereka tahu bahwa setiap usaha sekecil apapun adalah bagian penting dari perjalanan panjang menuju puncak. Setiap kegagalan dianggap sebagai pelajaran, setiap rintangan sebagai tantangan yang harus ditaklukkan. Kalau untuk program sendiri, mereka ada khusus nomor-nomornya sendiri. Seperti kalau jarak jauh, sprinter, pasti berbeda programnya. Kalau menengah jauh ini, kita perbanyak dia di teknik endurance sama speed. Kalau dia di sprinter, kita perbanyak teknik beban dan speed. Kalau untuk anak-anak ini sendiri, semuanya beda-beda prosesnya. Terkadang ada juga yang mengalami cedera. Kalau Cindy dari SMP udah sama aku, sekarang dia udah SMA. Dari cara dia berlari salah sampai sekarang sudah benar, sudah pesat, lumayan pesat kalau si Dinda. Cepat nangkap, cepat juga mengerti apa yang diberikan. Kalau Dinda potensinya besar, kemauannya ada, ngototnya juga ada, pintar juga, konsisten,
walaupun dalam minggu lalu ada mungkin cedera sedikit, tapi dia nggak nyerah. Dalam pertandingan, kemauan kuat terlihat dalam tatapan mata seorang atlet. Tatapan yang penuh dengan tekad dan fokus saat berhadapan dengan lawan yang tangguh. Tatapan yang penuh dengan tekad dan fokus saat berhadapan dengan lawan yang tangguh atau situasi yang sulit. Mereka tidak gentar. Sebaliknya, mereka justru merasa tertantang untuk menunjukkan apa yang telah mereka persiapkan. Kemauan kuat membawa mereka melewati momen-momen kritis, memaksimalkan setiap peluang, dan memastikan bahwa mereka memberikan yang terbaik di setiap detik. Dari ruang kelas hingga lapangan latihan, Dinda menjalani hari-harinya dengan disiplin yang tak tergoyahkan. Ia menunjukkan bahwa dengan ketekunan, kerja keras, dan tujuan yang mulia, mimpi besar bisa dicapai. Bagi Dinda, keberhasilan bukan hanya tentang menjadi atlet profesional, tetapi juga tentang membawa kebahagiaan dan kebanggaan kepada orang tua yang telah menjadi pilar utama dalam hidupnya. Saya di rumah, kalau pagi bangun jam 4 subuh, itu bantuin mama nyuci baju. Terus setelah itu saya bersih-bersih rumah, nyapu. Setelah itu sarapan, baru berangkat ke sekolah. Setelah sampai sekolah, saya mengikuti pembelajaran. Setelah pembelajaran selesai, di sore hari saya mengikuti kegiatan atlet. Waktu mau bertanding, saya rasa takut karena melihat lawannya. Cara saya menghilangkan ketakutan saya, stretching, pemanasan. Saya tertarik memasuki atlet karena ingin menjadi pelari profesional. Kedepannya mau lebih bagus lagi, bisa mendapatkan juara dari yang udah lewat. Di rumah, orang tuanya selalu mendukung dengan penuh cinta. Mereka memahami betapa pentingnya mimpi ini bagi Dinda dan selalu ada di sana untuk memberikan semangat dan dorongan. Dinda juga tak pernah melupakan pendidikan. Ia menyadari bahwa menjadi atlet yang sukses tak hanya membutuhkan fisik yang kuat, tetapi juga pikiran yang cerdas. Oleh karena itu, Dinda selalu berusaha seimbang antara akademis dan latihan.
Kalau nasihat saya, kalau memang pengen jadi orang, jadilah diri sendiri, jangan pernah ikutkan sifat siapapun. Jadi kalau memang Dinda pengen jadi polwan, maka perbaiki diri, jangan ikutkan seperti orang yang di luar. Orang itu orang yang mampu, kita hanya bisa apa adanya yang kita cukupkan. Kalau harapan saya untuk Dinda hanya mendukung cita-citanya aja. Kalau memang cita-citanya seperti jadi polwan, ya saya hanya mendukung. Ya, harapanku untuk kedepannya ada lagi bibit-bibit baru yang tumbuh dari Tanah Karo ini. Walaupun keterbatasan dana yang kami punya, tapi melihat anak-anak dengan semangatnya, saya cukup merasa puas dengan apa yang saya lihat ke mereka. Untuk pemerintahan Tanah Karo, tolong perhatikan seluruh atlet, bukan khususnya atletik aja, seluruh atlet di Tanah Karo ini. Banyak bibit-bibit yang luar biasa di sini, Bang. Dari anak SD, mereka kalau udah melihat aja, mereka kepengen gitu latihan, Bang. Tapi terkadang kurangnya perhatian pemerintah. Jadi mereka udah nggak minat lagi gitu, Bang. Kalau ada event kayak baru semalam kami pulang, orang ini kukutip, orang ini biaya sendiri, ongkos sendiri, makan sendiri, pulang sendiri.